Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Di kesempatan kali ini aku ingin sharing langsung saja. Aku ingin berbagi cerita bagaimana cara melakukan stek pada tanaman adenium. Yang sedang teman-teman lihat ini adalah batang-batang adenium yang bakal aku stek. Nah, jadi untuk batangnya sendiri ini aku pakai batang muda ya teman-teman. Nah, ada beberapa tips supaya batang muda ini berhasil dalam kita melakukan penyetekan. Yang pertama, jangan lakukan stek adenium batang muda pada musim hujan. Boleh teman-teman melakukan stek batang adenium muda ini pada saat kemarau. Nah, jadi untuk penempatannya sendiri ini boleh langsung di area yang terbuka ya teman-teman, dengan satu syarat tidak terlalu kita melakukan penyiraman ataupun tidak terlalu sering terkena yang namanya hujan. Nah, jadi selain yang barusan aku bilang, untuk keberhasilan stek adenium itu sendiri itu sebenarnya sih tidak terlalu susah ya teman-teman. Jadi tinggal kita potong saja batang ataupun cabang adenium yang bakal kita stek, kita tancepin aja ke area tanah, boleh di pot, boleh di dalam polybag, boleh di dalam bekas botol apapun, itu boleh, silakan aja. Dan yang paling sangat harus kita perhatikan itu adalah dijaga penyiramannya, jangan terlalu lembab sekali. Nah, ini langsung saja teman-teman ya, ini sudah selesai. Nah, ada beberapa tip lagi supaya stek adenium itu lebih bagus lagi nanti bagian perakarannya. Jadi kurang lebih teman-teman harus membuat seperti apa ya? Seperti ini teman-teman. Jadi seperti kita mau melakukan prokar atau program akar. Jadi untuk bagian akarnya itu kita potong datar seimbang, terus kita iris tipis-tipis di semua ataupun di lingkaran bagian perakaran teman-teman. Nah, seperti video yang sedang teman-teman lihat kurang lebih seperti ini. Jadi di set aja untuk bagian pinggir-pinggirnya. Jadi nanti pada saat 2 bulan atau 1 bulan teman-teman bisa cek itu akarnya itu hampir sama seperti program akar. Jadi dia bakal mengeluarkan akarnya itu di lingkaran yang sudah kita iris tipis-tipis ini teman-teman. Jadi akarnya itu lebih cantik jadinya nanti, daripada kita langsung menancapkan terus ke area tanah. Lebih baik aku saranin teman-teman lakuin seperti yang aku buat ini juga. Jadi akarnya itu nanti bagus. Kalau misalkan langsung ditancapin tanpa melakukan seperti ini, itu nanti akarnya satu aja bakal menjulur lurus aja seperti itu teman-teman. Nah, kalau dilakukan seperti ini, itu akarnya itu bakal kayak melingkar seperti gurita teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Itu tips dari aku. Jadi lain orang lain cara, jadi ambil yang baik-baiknya saja. Kalau misalkan yang menurut teman-teman tidak cocok dengan hati atau pikiran teman-teman, itu gak usah dilakuin teman-teman. Jadi beda orang beda suka. Oke, jadi aku sudah mempersiapkan botol bekas. Jadi aku bakal melakukan penanaman di dalam botol ini. Dan jangan lupa kita memberi apa ya, untuk ini teman-teman, kalau kita siram dia keluar air apa sih. Jadi kita kasih lubang untuk bagian potnya. Nah, jadi untuk cepat berhasilnya supaya media itu terhindar dari yang namanya kelembapan, teman-teman boleh melakukan stek itu lebih enak itu menggunakan pasir teman-teman. Boleh pasir bangunan, boleh pasir Malang, ataupun batu kerikil-kerikil kecil. Itu bakal lebih cepat. Jadi selain poros, dia juga terjaga dari yang namanya kelembapan media tanam.
Oke baik, langsung saja aku memasukkan media tanah. Jadi tanahnya ini tanah bekas ya teman-teman. Jadi dari hasil aku melakukan penanaman tanaman-tanaman yang lainnya. Nah jadi untuk media tanamnya sendiri ini harus poros teman-teman. Langsung saja kita tancepin seperti video yang sedang teman-teman lihat. Dah solo aja satu. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan penanaman 2 atau 3 batang itu juga boleh. Tapi resiko untuk busuknya itu lebih besar ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita nanamnya 5 itu paling berhasil 3, pasti ada yang busuk. Tapi kalau misalkan solo satu seperti ini itu dipastikan hampir 70% insya Allah itu bakal tumbuh, bakal keluar akar. Nanti di ujung video aku bakal ngasih ada beberapa contoh yang sudah berhasil ya teman-teman. Oke, di dalam polybag ini aku bakal melakukan penanaman untuk 2 batang. Nah jadi ini aku gabungin aja. Oke, sisa 3 ini juga aku melakukan penanaman di dalam polybag. Ini langsung saja aku melakukan penanaman 3 karena sisa 3 untuk menghemat tempat. Oke baik, jadi setelah melakukan penanaman seperti ini jangan melakukan penyiraman kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari baru teman-teman melakukan penyiraman kurang lebih 2 hari sekali. Oke, ini sudah selesai. Dan sekarang aku mau ngasih contoh mana sih hasil yang sudah ada di perkarangan aku, dan juga cara apa ya, cara melakukannya itu persis seperti ini. Nah ini dia, ini kurang lebih hampir 3 minggu teman-teman, kalau nggak salah ya, kalau nggak 3 minggu 2 minggu. Jadi untuk bagian atasnya itu sudah aku potong, jadi sekarang dia sudah mengeluarkan tunas baru. Seperti yang teman-teman lihat tuh, yang warna pink atau merah itu adalah tunas baru. Ini akarnya sudah ada teman-teman, walaupun sedikit ini sudah ada. Oke, ini kurang lebih 1,5 bulan. Tuh, coba ya kita buka aja ya buat contoh. Nah ini teman-teman, ini persis yang seperti yang aku lakukan di awal video tadi. Tuh. Dan nanti kalau misalkan akarnya membesar ini lebih bagus lagi teman-teman. Oke, nah ini untuk bagian atas nih belum ada daun, tapi nggak apa-apa, kita fokus bagian bawah ini dulu. Dan ini untuk penanaman di dalam polybag, ini hasil penanaman untuk beberapa batang. Ini kenapa sebetulnya sih nggak busuk teman-teman, cuman karena memang ini lagi musim hujan, jadi banyak yang busuk. Oke, tuh ini hasilnya. Seharusnya semuanya bisa tumbuh teman-teman. Jadi aduh, yang namanya orang suka nyirem ya. Jadi teman-teman juga banyak yang berkomentar, "Kak aku busuk terus, Kak aku busuk terus." Terus aku tanya, "Kamu siram gak?" "Iya, aku nggak bisa loh ngeliatin tanah itu kering, rasanya tuh jiwa aku meronta-ronta Kak, pengen aku siram." Jadi ditahan ya teman-teman, jangan sampai disiram terus. Oke, ini juga coba aku buka ya, coba aku tarik. Nah ini akibatnya kalau disiram terus teman-teman, busuk dia. Oke, kita lanjut untuk contoh yang selanjutnya. Ini juga nih, aku melakukan pemotongan 3 daun teratas dan dia sudah punya 3 cabang sekarang. Nah teman-teman bisa lihat akarnya itu masih sedikit. Masya Allah sekali. Ini kurang lebih nih 1 bulan. Kalau akar kayak gini nih 1 bulan. Ini dijaga sekali untuk penyiraman. Adenium itu tidak suka yang namanya air teman-teman, dia lebih suka kering, kemarau, dia lebih suka seperti itu. Nah ada juga contoh yang udah besar. Contoh yang sudah besar ini hasil stek teman-teman, tapi steknya itu stek batang tua yang besar. Ini juga sudah berhasil. Tuh. Ada juga lainnya, aku stek batang besar aku gabungin 2. Ini dia, ini juga sudah hidup. Ini tinggal aku perbanyakin cabang aja. Ada juga hasil dari stek adenium, aku melakukan grafting teman-teman, karena memang dia sudah berakar, sudah tumbuh seperti halnya seperti pembibitan. Nah ini dia contohnya. Ini aku pegang ini hasil stek loh teman-teman, jadi aku kawinkan.
Nah, jadi untuk bahan, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang main ke rumah, ya udah aku kasih aja yang seperti ini gitu. Jadi biar nggak putus asa. Kalaupun dikasih batangnya nanti mereka juga bakal mati. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.